kabar Bapak Ibu semuanya? Saya percaya kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis. Yang setuju boleh katakan amin. Bersyukur kita berjumpa lagi dalam Connected in Jesus. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan every day, setiap hari. Hari ini kita mau sama-sama nyembah Tuhan lagi. Persiapkan hati kita. Makasih Tuhan. Kami ada hari ini karena Tuhan yang sangat baik. Amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kami tahu Kau cukup buat kami Tuhan. Kau baik buat kami Tuhan. We are here Lord today because of your mercy Lord. Kasih sayang-Mu yang tidak pernah habis, tidak pernah berhenti, selalu ada dalam hidup kami. Dimanapun Anda berada, sama-sama kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Amin. Sehabis hujan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada jalannya Yesus, jalannya Yesus untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Yesus yang turun tangan. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Amin. Ajar kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada Tuhan. Kau selalu menolong kami. Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Amin. Beritahu kepada setiap kami, dimanapun mereka berada, dimanapun setiap kami berada, bahwa Tuhan selalu ada buat
kami, selalu jalan bersama dengan kami. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Sekali lagi bersama. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkan sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Yesus tak meninggalkanmu sendiri. Kami sembah, kami puji, terima kasih. We honor you, Lord.
Memang kasih. Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus untuk edisi malam hari ini. Senang sekali saya bisa menyapa guys, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berada dimanapun berada, yang bisa menyaksikan tayangan live streaming kami di 20 akun media sosial kami. Semua kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Soli Deo Gloria. Yohanes 3:30 mengatakan, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Jadi semua demi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mencari validasi bukan kepada manusia, tapi dari Tuhan yang perkenan kami untuk saya dan tim mengelola akun-akun ini untuk membagi quotes-quotes firman Tuhan yang memberkati orang banyak. Jadikan semua bangsa murid Yesus. Itu adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus, perintah Yesus. Itu jadikan semua bangsa murid Yesus dimanapun, siapapun, kapanpun, kita harus terus beritakan Injil, kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu, sukacita-Mu yang Kau telah berikan pada kami. Adalah satu kebahagiaan terbesar yang kami rasakan bahwa Engkau setia bersama kami setiap hari bersama kami, dan Engkau terus menggendong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengajar kami, mendidik kami dalam kebenaran, memperbarui kelakuan hidup kami, dan menyatakan segala kesalahan-kesalahan kami, Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau pakai biar mulut hamba-Mu ini, biarlah roh-Mu yang selalu berbicara melalui mulut hamba-Mu ini, biarlah firman-Mu malam hari ini menguatkan kami semua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Guys, Bapak Ibu, malam hari ini tema firman Tuhan saya itu gagal tapi tumbuh saat rencana kamu mentok di jalan buntu. Gagal tapi tumbuh saat rencana kamu mentok di jalan buntu. Saat rencana kita tidak ada jalan lain, pasti Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Walaupun itu jalan sudah buntu, Tuhan bisa memproses ulang jalan untuk membuat engkau sukacita, berkemenangan. Guys, Google Maps semua pasti pernah memakai Google Maps. Jika jalan yang kau tuju tinggal 100 meter lagi, Google Maps akan katakan belok 100 meter belok kiri. Tapi 50 meter engkau belok kiri, pasti Google Maps bukan marah-marah ke engkau. Dia tidak bilang kau goblok atau bodoh, tapi dia akan mencari jalur alternatif lain untuk membawa engkau ke tempat tujuan awalmu. Seperti itulah Yesus. Jalanmu tidak akan pernah mentok, tidak akan pernah buntu bersama Yesus. Dia akan segera mencari jalan keluar untuk mencari jalan yang engkau tuju sampai pada tujuanmu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita buka Mika 7 ayat 8. Mika 7 ayat 8. Mari kita buka Mika 7 ayat 8. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Haleluya, puji Tuhan. Guys, Nabi Mika melayani di tengah kemerosotan moral dari bangsa Israel dan ketidakadilan sosial yang parah saat itu. Saat itu musuh-musuh Israel sedang di atas angin. Mereka sanggup mengalahkan bangsa Israel. Kehancuran sudah di depan mata bangsa Israel. Mika 7 ayat 8 ini bukan sekedar kata-kata motivasi, melainkan proklamasi iman di tengah situasi yang secara logika sudah tidak bisa ada jalan keluar lagi. Amin. Definisi pemenang di mata Tuhan bukanlah orang yang jalannya selalu mulus, tidak pernah gagal, tapi adalah orang yang memiliki daya lenting atau daya juang yang hebat, yang kuat, yang mau bangkit lagi. Seperti bola basket, yang makin ditekan makin kita bangkit lagi. Amin. Zaman sekarang, masa kini ini, anak muda seringkali fear of failure, ketakutan akan kegagalan. Zaman sekarang anak muda punya ketakutan dan kegagalan yang berlebihan. Gagal masuk kampus negeri, merasa masa depan suram.
ditolak interview kerja, merasa tidak berharga, merasa tidak pinter. Bisnis bangkrut di tahun pertama, merasa bodoh, merasa gagal. Kita hidup di dunia yang merayakan kesuksesan di media sosial. Orang gagal tidak pernah posting di media sosial. Hanya orang yang berpura-pura hebat, berpura-pura sukses ataupun sukses yang posting di medsosmu. Akibatnya saat kita gagal, kita merasa sendirian. Saat kita gagal, kita merasa sendirian dan sepi. Merasa Tuhan telah meninggalkan kita karena kita patokan di medsos. Jika engkau hebat, pintar segala macam diposting di medsos. Jika engkau kekurangan ataupun susah, gagal, tidak ada yang berani memposting di medsos. Hari ini kita mau sama-sama belajar. Gagal itu boleh, nyerah itu jangan. Amin. Sekali lagi, hari ini kita mempelajari gagal itu boleh tapi nyerah jangan. Ada cara untuk gagal tapi tumbuh, yaitu menjadikan kegagalan sebagai batu loncatan, bukan batu nisan. Haleluya. Siapa di sini yang pernah melihat jalan buntu? Siapa di sini yang pernah melihat jalan buntu? Kita sudah nyetir jauh-jauh, ikut peta, ikut Google Maps. Ternyata di depannya tembok, ternyata di depannya sungai, ternyata di depannya jalan buntu. Kita ini rasa kesal, capek, ingin marah karena buntu. Hidup seringkali seperti itu. Kita rasa-rasanya mentok, gagal, ditolak. Kita susun rencana A, B, C yang terjadi. Kita belajar mati-matian, tapi akhirnya yang terjadi, maaf, Anda tidak lulus kualifikasi. Anda tidak diterima di perguruan tinggi negeri. Maaf, kita putus. Maaf, proposalmu ditolak. Semua maaf. Membuat kita depresi, kecewa. Iblis di saat itulah iblis sering berbisik, itu kan kamu gagal, kamu pecundang, Tuhan tidak melihat engkau, Tuhan jahat, Tuhan jauh, Tuhan tidak ada. Itu yang iblis berbisik di pikiran-pikiranmu. Tapi hari ini saya mau beritahu satu kebenaran. Jalan buntu bukanlah akhir perjalananmu. Jalan buntu bukanlah akhir dari perjalananmu. Itu hanya tanda bahwa kamu harus putar balik dan cari jalan lain. Amin. Putar balik dan cari jalan lain yang Tuhan telah siapkan. Haleluya, puji Tuhan. Poin utama khotbah saya itu gagal tapi tetap tumbuh. Gagal tapi tetap tumbuh. Bagaimana caranya merespon kegagalan supaya kita tidak hancur tapi malah bertumbuh? Yang pertama, pisahkan peristiwa dan identitas kita. Mari kita buka Lukas 22 ayat 31 dan 32. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Petrus di sini gagal total. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Guys, anak muda, bapak-bapak, ibu, sudah menyangkal Yesus berapa kali? Puluhan kali, ratusan kali, atau ribuan kali engkau telah menyangkal Yesus. Menyangkal bukan berarti tidak mengenal Yesus, tapi engkau mengenal Yesus, tapi engkau tidak melakukan kehendak-kehendak atau apa yang Tuhan perintahkan bagimu untuk menjaga apa? Standar kekudusan, standar kesempurnaan. Kau telah menyangkal ribuan kali. Kau tidak hidup dalam kebenaran. Petrus ini gagal total. Tapi perhatikan guys, Yesus tidak membatalkan panggilan Petrus. Yesus tidak membatalkan panggilan Petrus. Dia mengasihi Petrus. Setelah Petrus bertobat, dia tetap menjadi pemimpin gereja mula-mula waktu itu. Kenapa? Karena bagi Tuhan gagal adalah peristiwa. Karena bagi Tuhan gagal adalah peristiwa atau event, bukan identitas orangnya. Anak muda sering salah kaprah. Guys, sering salah kaprah. Aku gagal bisnis. Ini peristiwa. Aku gagal bisnis. Tuhan yang sedang belajar. Sekali lagi saya katakan, aku gagal dalam hal ini, tapi aku bukan orang gagal. Aku anak Tuhan yang sedang belajar. Haleluya, puji Tuhan. Poin yang kedua, gagal adalah kursus singkat dari Tuhan. Gagal adalah kursus singkat dari Tuhan. Mazmur 119 ayat 71.
Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Daud berkata tertindas dalam ayat ini, ia mengalami masa sulit dan gagal. Itu baik. Kenapa baik? Karena ada pelajaran yang bisa didapat lewat kegagalan itu, yang tidak bisa didapat lewat kesuksesan. Amin. Haleluya. Sukses sering membuat kita sombong dan lupa pada Tuhan. Gagal membuat kita rendah hati dan sabar. Kita butuh Tuhan. Banyak tokoh Alkitab adalah alumni sekolah kegagalan. Musa gagal jadi pangeran di Mesir karena membunuh orang Mesir. Ia lari ke gurun 40 tahun, ia mengembalakan domba. Di gurun itulah ia belajar untuk menjadi hati yang lembut, yang sabar, yang murah hati. Yunus gagal taat karena dia mau lari. Apa yang Tuhan perintahkan ke Niniwe, dia lari ke Tarsis, akhirnya dicabut undi dan dia dilemparkan ke laut, ditelan oleh ikan. Di sana dia belajar berserah, Yunus berserah. Semua kegagalan Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Selama 6 tahun dia dikejar-kejar, berpindah-pindah tempat. Di situ dia sadar, dia butuh Tuhan. Dia tidak bisa apa-apa. Makanya Daud menuliskan Mazmur 73, Mazmur dalam kitab Mazmur. Itu untuk bahwa dia sadar, dia butuh Tuhan. Tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Gagal, keberanian adalah mencoba lagi, adalah tanda iman. Mari kita buka Mika 7 ayat 8. Mika 7 ayat 8. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Iman bukan berarti dijamin pasti berhasil. Iman berani melangkah bersama Tuhan apapun hasilnya. Itulah iman. Iman adalah sesuatu yang kita harapkan, dan dasar dari sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak kita lihat. Itu adalah iman. Orang yang gagal bukan orang yang jatuh, tapi orang yang tidak pernah mencoba karena takut jatuh. Ingat perumpamaan tentang talenta, hamba yang mengubur talentanya karena takut adalah hamba yang jahat. Tuhan lebih menghargai anaknya yang mencoba jatuh, lecet-lecet, luka-luka, tapi bangkit lagi. Itu Tuhan mau. Daripada anak yang duduk diam di zona nyaman, tidak melakukan apa-apa, bersih tanpa luka. Luka-lukamu itu adalah tanda bahwa kamu pernah berjuang. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Guys, jika hari ini engkau duduk di jalan buntu, engkau depresi, kecewa, merasa malu, merasa masa depanmu suram, tidak ada masa depan lagi, dengar ini. Dengar malam hari ini. Tuhan masih belum selesai selagi engkau masih bisa bernafas. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Titik di kalimatmu belum menjadi titik akhir. Titik di kalimatmu bukan menjadi titik akhir dari Tuhan. Itu baru koma. Itu baru koma. Petrus yang gagal menyangkal Yesus akhirnya menjadi Petrus yang berkhotbah dan membuat orang bertobat 3.000 orang. Kegagalanmu hari ini bisa menjadi bahan kesaksianmu yang paling powerful di masa depan. Jangan takut. Jangan takut gagal. Takutlah jika kamu diam di tempat. Haleluya. Puji Tuhan. Bangkitlah. Ambil tangan Tuhan. Genggam tangan Tuhan. Dan mulailah melangkah lagi bersama Tuhan. Sukacita terbesar bagi kita umat Kristen adalah kita tahu bahwa Dia terus setia menyermani kita. Dan Dia terus menyertai kita, memberkati kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Biarlah menguatkan kita. Membuat kita sungguh-sungguh berharap pada Yesus. Dan saat rencanamu gagal, masa depan suram yang kau rasakan, jalanmu bentok, jalanmu buntu, ingat ada tangan Tuhan yang sanggup melepaskan engkau dari jalan buntumu, dari rasa gagalmu. Malam hari ini percayakan semua, ada tangan Tuhan yang sanggup menolongmu. Haleluya. Amin, amin. Guys, mari sama-sama kita berdoa sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Connected in Jesus malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa malam hari ini untuk generasi muda, untuk Gen Z, untuk jemaat online yang saat ini sedang kecewa, malu, putus asa karena kegagalan.
Entah itu gagal dalam hubungan, studi, karir, pekerjaan, pelayanan. Tuhan angkat dagu mereka. Mereka seperti yang Engkau berfirman lalu Nabi Musa bahwa berdirilah tegap. Bangsa Mesir yang Engkau lihat hari ini tidak akan Engkau pernah lihat lagi selama-lamanya. Masalahmu yang Engkau lihat hari ini tidak akan pernah Engkau lihat selama-lamanya karena ada Tuhan yang berperang di depanmu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang beri kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya kepada kami. Agar jar kami untuk mengambil pelajaran dan kegagalan kami hari ini, ubah rasa sakit kami menjadi hikmat. Berikan kami keberanian untuk bangkit berdiri lagi. Kami percaya Tuhan Yesus, jalan buntu di depan kami, Engkau telah ubah menjadi jalan terobosan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini, yang mengalami sakit penyakit, apapun nama penyakitmu, Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, sanggup menyembuhkan penyakitmu malam hari ini. Yesus telah melihat dan telah tergerak oleh belas kasihan, dan dia bertanya pada engkau malam hari ini, apa yang engkau mau aku lakukan terhadap engkau? Katakan, Yesus, aku mau sembuh, aku mau tahir, aku mau bisa melihat, aku mau bisa mendengar, aku mau melihat, aku masih mau melihat, aku berjalan. Percaya semua, Yesus telah menyembuhkan engkau malam hari ini. Segala nama penyakitmu tunduk di bawah kaki Yesus malam hari ini. Semua penyakit, sakit penyakitmu sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Diberkati pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati pendidikanmu, diberkati usahamu, bisnismu. Diberkatilah orang tuamu, anak-anakmu, apapun yang kau lakukan, kerjakan. Tuhan Yesus buat berhasil beruntung sepanjang kehidupanmu. Dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan melindungi engkau dan menolong engkau. Tuhan menyindir engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai kapanpun engkau tetap yang terbaik. Selamanya engkau tidak akan pernah tergantikan dalam hidup kami Tuhan. Di hati kami forever Lord. Selamanya Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dimanapun Anda berada, mari angkat tangan